Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang insya Allah Allah selalu memberikan karunia-Nya, anugerahnya buat kita semua. Semoga kehadiran Ibu di majlis ilmu ini sebagai majlis taman surga akan menyinari di keluarga Ibu, keluarganya makin sakinah, makin tenang, makin bahagia. Ada masalah cepat selesai, masalah yang kecil akan tidak ada, masalah yang besar menjadi kecil, yang tidak bermasalah kita menjadi hidupnya bahagia. Itulah titisan dari taman surga, Bu. Surga itu menitis, maksudnya memberikan cahaya buat keluarga kita dan diri kita. Jadi tidak sia-sia Ibu datang ke sini walaupun mungkin ilmunya kagak banyak. Kok nggak ingat-ingat, lupa mulu kalau ngaji. Nggak apa-apa. Taman surganya menitis di keluarga Ibu. Allah akan bantu. Allah akan perbaiki keluarga Ibu semua, insya Allah. Niatkan aja yang ikhlas, sudah. Saya mau cari ridho Allah. Saya ingin mengenal Allah. Udah gitu aja, Bu. Kalau udah kenal kan cinta. Artinya kita insya Allah di keluarga juga akan diberikan kebahagiaan, kebaikan, dimuliakan, ya. Kemuliaan. Harus yakin sama Allah. Kalau nggak yakin nggak dikasih sama Allah. Harus yakin. Kalau ngaji itu harus yakin, Bu. Jangan cuma yang penting saya dapat ilmunya. Jangan begitu. Yakin saya dengan apa yang diucapkan oleh guru saya. Begitu, Bu. Yakin. Karena kata Allah, "Ana inda abdi zannibi." Aku mengikuti persangkaan hambaku. Kalau nyangkanya ke majlis ta'lim itu hanya mendapatkan segelintir makanan atau sembako atau mau cari bazar baju, dapatnya itu doang. Tapi kalau kita ingin mengenal Allah, ingin beradaptasi dengan hadis-hadis Rasulullah, pengen kenal siapa itu Rasulullah, pengen cinta sama Allah. Karena kalau saya sudah dicintai oleh Allah, kita itu hidup akan mulia. Udah itu aja, cari ridho Allah, Bu. Selama kita yakin dengan itu, lihat Ibu pasti kehidupannya akan terus diperbaiki oleh Allah. Tapi kalau hidupnya makin terpuruk, makin hina, nah berarti nggak yakin ngajinya, nggak yakin ngajinya. Cuma sebatas seremonial aja, yang penting datang. Jangan begitu, Bu. Nggak ada kemuliaan di dalamnya kalau begitu. Yang penting kan saya ketemu teman, udah. Kemuliaannya sedikit ada pahalanya, tapi itu nggak nutupi dosa-dosa kita, nggak nutupi syukur kita. Harusnya bersyukur, nggak ketutup kalau niatnya lembek. Benar nggak, Bu? Kenapa? Karena niat yang agung akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Mungkin hasilnya sama, yang niatnya luhur karena ingin mengenal Allah, ingin cari ridho Allah, ingin cari cinta Allah, dengan orang yang enggak niat seperti itu, yang penting saya datang, hasilnya mungkin sama, tapi kemuliaannya di sisi Allah itu pasti berbeda. Pasti berbeda, Bu. Saya yakin, karena saya sedang meyakinkan hati saya. Hidup itu harus optimis. Kita nggak lama, ngapain kita pesimis, putus asa, kayaknya nggak ada harapan, hidup kok begini-begini aja. Jangan begitu, Bu. Harus optimis. Sekarang di dunia saya seperti ini, yang penting kan nanti kubur serta di akhirat. Nah itulah orang-orang yang punya keyakinan kuat kepada Allah. Itulah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu kuat keyakinannya. Mulia orang berilmu itu. Ya fa'ilahul ladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang yakin.
sudah diberikan oleh Allah fasilitas. Majlis taklim ini fasilitas, Bu. Coba Ibu kalau di rumah nggak dapat. Karena kita sudah dikasih fasilitas oleh Allah, salah satu fasilitas kemuliaannya, maka mari kita bersyukur dengan memuji serta memuja Allah dengan alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Sayyidana Abdul Jabbar, Sayyidana Abdul Aziz. Yang kemarin kita sudah bahas Abdul Aziz, hari ini Abdul Jabbar. Nanti ada korelasinya yang saya ucapkan ini ya Bu ya. Kita bersolawat kepada hamba Allah, hamba Abdul Jabbar ya. Kemarin Abdul Aziz, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang Al-Aziz. Semoga kita menjadi hamba Allah Abdul Aziz. Ada namanya Abdul Aziz, Bu? Suaminya, anaknya, cucunya, tetangganya, adik, oh ada. Semoga itu sesuai dengan namanya. Hamba yang mulia, hamba yang maha perkasa. Namanya hamba di bawah orang yang sesuatu yang perkasa, sesuatu yang unik, sesuatu yang hebat, maka dia akan terpancar di dalam kalbu dia, di dalam hidupnya, ruhnya itu ada pancaran, yaitu sifat-sifat Abdul Aziz, ada pancaran. Jadi Abdul Al-Aziz ini bagi Allah adalah sosok yang maha unik ya, unik. Tapi juga Allah itu maha, kemarin hebat ya, udah unik, mahal, dicari orang kan, itu Allah, tidak ada yang setara dengan dia. Bagaimana kalau seorang hamba bisa mendapatkan Nur Al-Aziz tadi? Dia itu akan dibutuhkan oleh orang, dicari sama orang, Bu. Kalau orang dibutuhkan, dicari sama orang hebat apa orang terhina? Orang hebat. Di mana-mana orang yang dibutuhkan, dicari, dan dia punya kualitas yang luar biasa. Itu Al-Aziz. Jadi kalau manusia mendapatkan Nur Al-Aziz seperti ini orangnya, cari aja sama ibu. Siapa? Saya pengen deh anak saya nanti terkenal, dia beda dengan yang lain. Yang lain anak saya itu jurusannya kedokteran contohnya, tapi pengen anak saya berbeda dengan dokter-dokter yang lain. Dia dibutuhkan, dia sangat nanti apa namanya, karya-karyanya gitu. Kemudian dia juga diangkat di permukaan. Yang lain mah jadi pegawai biasa, dokter biasa, dia mau dijadiin kepala. Mau nggak Bu anak kita jadi begitu beda dengan yang lain, hebat gitu. Coba ibu praktekkan, ibu amalkan Asmaul Husna ini. Apa kalimatnya? Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Dengan keyakinan, bukan hanya di mulut saja. Barang siapa yang membaca ini sekian ratus kali, kan suka baca di buku ya, maka akan Allah angkat derajat anaknya atau kita punya kemampuan. Unik kemampuan kita itu, Bu. Kalau dia seorang penceramah, dia unik di dalam ceramahnya. Mudah dipahami, enak didengar, nyentuh di kolbu. Kemudian dicari oleh orang-orang yang seperti ini. Nah itu namanya dia memiliki Nur Al-Aziz. Nur Al-Aziz itu unik, Bu. Cari orang seperti ini. Kita kalau cari dokter pun di sana mah kayaknya kurang cocok nih dengan saya. Terkenal di daerah sana dokternya yang paling mujarab, padahal harganya nggak mahal. Tidak harus mahal orang unik itu. Dokter unik tidak harus mahal. Yang penting apa namanya Bu kalau dokter itu? Manjur, gitu kan? Ahli urut, bukan yang ahli urut banyak, bukan harganya, bukan apa-apanya, yang penting
manjur, apalagi udah manjur murah, itu kan terkenal kemana-mana, hebat, masya Allah. Berarti dia dapat nur al-aziz, dapat kemudian dan sebagainya. Nah itu ya. Kita lanjut hari ini Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya Allah yang maha merubah secara paksa, yang maha memaksa, kan gitu ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan di sekolah Al-Jabbar, itu bahasa Indonesianya. Tapi sebetulnya arti Al-Jabbar itu banyak, bukan hanya Allah yang maha memaksa, tetapi kata para ulama, khususnya ulama tasawuf, saya kan mengutip dari kitabnya Syarah Asmaul Husna karya Imam Al-Ghazali, kata beliau, Al-Jabbar itu artinya Allah yang sebelumnya Allah yang maha memaksa kebaikan kepada siapa saja, Allah yang maha merubah kepada kebaikan kepada segala sesuatu, Al-Mujbir ala islahi ala kulli syai'in. Jadi segala sesuatu itu mudah bagi Allah untuk merubahnya secara tiba-tiba, memaksa gitu ya Bu ya. Kalau kata Imam Al-Ghazali, Allah itu yang menerapkan atau mewujudkan sesuatu atas kehendaknya yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Jadi begitu kata Imam Al-Ghazali, yang membuat sesuatu, menerapkan sesuatu, mewujudkan kehendak Allah yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dipungkiri oleh siapapun terhadap keadaan tersebut gitu. Kita tidak mengerti kan mau ada COVID tuh, tapi tiba-tiba datang dan COVID-nya bisa ke seluruh dunia. Itu Allah dari tadinya kondisinya tenang, menyenangkan, perekonomian lancar, tiba-tiba 180 derajat dibalik oleh Allah. Orang tadinya hiril mudik, kemudian hiruk pikuk, kemudian semuanya beraktivitas, tiba-tiba semuanya masuk ke dalam rumah tanpa ada polisi yang selalu harus ada di depan rumah kita. Semuanya masuk ke dalam. Semuanya perekonomian mati waktu awal-awal dulu. Siapa yang maha memaksa itu berubah keadaan? Namanya disebutlah Al-Jabbar atau Mujbir. Mujbir itu orang yang dipaksa. Kita itu dipaksa oleh Allah seperti itu. Berarti sifat Al-Jabbar Allah sedang dihadirkan di dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Yang awal-awal dulu terasa banget ya Bu ya. Itu Al-Jabbar Allah sedang ada pada diri kita. Memaksa Allah dari keadaan yang tenang menjadi kacau dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita sebagai orang beriman tidak akan mengatakan ini sesuatu yang buruk yang terjadi pada kita. Kita kan orang beriman ya Bu ya. Nah, itu sifat Al-Jabbarnya sedang ya sedang terjadi pada kehidupan kita. Kalau makhluk Allah dia dihadiri sifat Al-Jabbar ini ke dalam qalbu seseorang, itu dia itu kita nih atau siapapun itu tidak akan terpengaruh oleh sesuatu atau keadaan. Nih udah ada COVID berlangsung hampir 2 tahun ya Bu ya. Kita tenang-tenang aja. Enggak bikin sedih, enggak bikin baper, enggak ruwet gitu. Aduh nanti enggak bisa bayar semester, enggak bisa bayar SPP. Aduh suami saya gimana ini udah lama enggak kerja. Selama ini tetap ada kerjaan kan Bu? Yang penting dicari. Artinya apa? Orang yang dapat Nur Al-Jabbar itu dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang terjadi pada saat ini gitu. Menurut para ulama, khususnya yang di Syarah Asmaul Husna ini. Kemudian, kalaupun dia seorang ustadz nih, kalau dia punya Nurul Al-Jabbar nih Bu, dia akan menyampaikan kepada orang. Kemudian orang bisa berubah karena pengaruhnya, dia bisa merubah
orang lain, bisa memberikan pengaruh yang sangat dahsyat gitu kan. Ada ustadz yang bisa seperti itu ya Bu ya, bisa memberikan pengaruh yang sangat dahsyat, tetapi belum tentu dia tidak terpengaruh oleh orang lain, belum tentu. Berarti ustadz yang seperti ini belum sepenuhnya dapat nurul al-jabar. Kenapa? Kadang-kadang ketika ada berita nih, dia baca, oh iya, langsung dia menghujat di depan jamaahnya. Iya, emang pemerintah begini, kepengaruh dia dengan bacaan-bacaan media. Atau ada jamaahnya yang membuat dia tersinggung, atau dia merasa terhina gitu, cepat terpengaruh gitu dengan kondisi di luar dirinya. Kemudian dia merasa ya itu tadi ya, merasa tidak kurang dihargai oleh jamaahnya dan sebagainya. Berarti dia belum mendapatkan nurul al-jabar. Tapi kalau seorang guru yang bisa mampu mengubah keadaan jamaahnya, dari tadinya jauh dari Allah, dari tadinya akhlaknya tidak baik menjadi baik, dari tadinya rumah tangganya sering cekcok menjadi adem ayem, dari tadinya dia menghadapi anak penuh dengan kemarahan emosi, tidak sabar menjadi sabar, kemudian dirinya tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tidak terpengaruh dia oleh orang lain. Maka inilah ciri-ciri tanda orang dapat nurul al-jabar. Bagaimana kalau kita sebagai seorang ibu, kita pun tidak terpengaruh dengan keadaan. Kita kadang-kadang baru ada perubahan dikit aja udah baper ya Bu ya. Suami datang cemberut, jangan-jangan dia nggak bawa duit nih. Yang jualan suaminya, waduh, kita juga bawaannya jadi emosi. Nah itu, tapi kalau ibu udah dapat nurul jabar, lihat suami begitu, Bang, senyum dulu kita. Suami datang, Bang, kenapa kan gitu? Di luar itu ya panas ya, kena hujan ya, belum makan ya, ayo kita makan dulu. Suaminya yang tadinya cemberut jadi senyum Bu, padahal kantongnya kosong. Itu kalau istri yang nurul jabar itu seperti itu. Anaknya dapat nilai, enggak langsung, kenapa kamu? Udah marah-marah seakan-akan dia itu paling pintar dulu waktu SMP SMA. Padahal sama dengan anaknya. Mungkin kita lebih jeblok ya. Tapi kadang-kadang kita suka nuntut yang lebih-lebih kepada anak. Kenapa? Berubah. Kita gampang gitu terpengaruh dengan keadaan. Kalau seorang ibu yang dapat nurul al-jabar, dia akan tenang menghadapi kondisi yang ada di sekelilingnya dia gitu. Nah, bagaimana supaya kita dapat kemuliaan dari nurul jabar ini Bu? Kita tuh harus punya kemuliaan itu. Kenapa? Kalau enggak, hidup kita itu runyem Bu. Ada kata para ulama, caranya begini. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bersama agama siapa? Khalil itu tahu, temannya dia, kekasihnya dia. Kalau di komunitas ini orang-orangnya solehah, maka ini akan membawa dampak yang positif di dalam setiap aktivitas kita Bu. Di rumah nih, tadinya itu udah mau marah-marah, udah gak sabar. Itu ibu kan kalau namanya gabung sama teman-teman suka ada curhat-curhatan ya, ngobrol, ketemu, senang hati, bahagia, ketemu teman, itu akan terbawa ke pengaruh di rumah. Coba ibu kalau gaulnya sama sosialita, mereka beli tas yang mahal, pulang ke rumah kita nggak punya duit, cemberut apa senyum Bu sama suami? Cemberut. Teman kita jalan ke mall beli yang bermerek apa gitu, yang makan-makan enak, kita nggak punya duit, pulang ke rumah cemberut apa senyum? Sewot. Coba ibu ke musolan bala, nggak punya duit, senyum. Ada pulang ke rumah senyum apa marah sama suami cemberut? Senyum, walaupun di rumah nggak ada apa-apa, rumah berantakan. Kata Bu Bila suruh sabar, biar dapat kemuliaan enak gitu ya. Allah nanti ya tenang yang akan menyelesaikan semua persoalannya. Dikerjain, nelitik 1, 2, 3, akhirnya beres juga, seneng. Coba kalau gaulnya sama orang sosialita,
Itu artinya maka seseorang itu ditentukan oleh agama temannya, Bu. Itu benar, Bu. Pergaulan itu akan membawa dampak yang luar biasa buat anak kita. Jangankan anak kita, kita pun begitu. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Maka cari pergaulan yang membuat hati adem, Bu. Kalau udah adem Ibu nih, ada perubahan deh habis dengerin di sana gitu. Kan pengajian banyak, Ibu keliling kan? Itu Ibu jangan tinggalin, Bu. Karena itu akan sedikit Allah akan angkat. Ketenangan itulah awal dari Ibu ingat pelajaran kemarin, nafsul lawamah. Lawamah itu kan berarti masih goncang ya. Masih labil. Kebalikan labil apa? Stabil. Tidak kokoh, dia goncang. Nah, kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, benar kata Nabi, maka nafsu kita itu akan naik ke nafsul mulhamah dulu. Mulhamah itu artinya apa, Bu? Ibu berteman dengan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang tidak mengedepankan nama, status, atau penampilan, maka kita akan tenang. Coba Ibu yang suka mengedepankan status, ketemu dia pasti malu. Gak enak kan bergaul sama itu kelompok apa? Oh, judulnya punya jabatan semua. Ketemu sama kelompok yang matching terus bajunya, kita atas merah bawah biru, kan gak seimbang ya. Itu malu, Bu, kalau nggak ngikutin tren mereka. Tapi kalau di musola bala mau hijau, mau putih, mau merah, mau apa juga diterima semua. Enak nih di sini, nggak ribet. Betul nggak, Bu? Nah, itu artinya di sini udah tercipta ketenangan batin. Kalau sudah tercipta ketenangan batin, itu akan berpengaruh, Bu. Apa? Maka si nafsunya ini naik menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Pengaruh itu, Bu. Jamaah itu pengaruh. Lihat Ibu, tidak semua pengajian membawa pengaruh yang menenangkan. Hari Jumat ini kita pakainya jilbabnya yang ini, tiap Jumat ganti-ganti, harus. Bajunya yang ini. Belum setahun kita adain baju seragam. Selesai itu tahun depan ngadain lagi. Yang pusing yang bok. Nah, itu. Tidak ada ketenangan di dalamnya kalau berlebihan. Kalau yang sedang sih nggak apa-apa. Kita sekali-kali ngadain, Bu. Kita belum pernah ya. Tuh, Bu Tati silahkan. Bukan saya mendukung itu. Bukan berarti saya nggak mendukung, Bu. Enggak. Yang tidak boleh itu yang berlebihan, tidak menenangkan yang lain. Kalau yang punya duit sih tenang, Bu. Masalah yang itu, yang sebaliknya. Kemudian kalau kita melihat Rasulullah itu sudah dapat nurul al-jabar. Rasulullah itu, Bu, ketika beliau datang untuk membawa risalah, itu coba Ibu digabungkan ya pengetahuan saya dengan pengetahuan yang dibawa oleh Ibu Tati tadi. Itu luar biasa. Saya sempat tersentuh, Masya Allah, ini ada hubungannya dengan nurul jabar yang dihadirkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, Bu, penelitian dari orang-orang orientalis dari Barat. Orientalis itu artinya orientalis. Orang yang mempelajari Islam, tapi dianya nggak Islam. Tujuannya apa? Ingin menghancurkan, ingin menjatuhkan, ingin supaya Islam ini terhina, dicari kekurangannya. Tapi ada yang dia ungkapkan, kata dia ini salah satu sesuatu yang menurut dia ini sangat masuk akal. Ketika Nabi Muhammad datang menyebarkan Islam di kota Mekah, padahal waktu itu adalah kebiasaan bangsa Arab itu menyembah iblis ya, menyembah Lata, Uzza yang 300 lebih itu nama-nama Tuhan. Kehidupannya yang begitu bodoh, jahiliyah. Tapi apa yang terjadi pada Rasulullah? Apakah Rasulullah itu terbawa pengaruh oleh kehidupan yang begitu jahiliyah? Ya, berarti Rasulullah sudah dapat nurul
Kata orientalis tadi, hebatnya Muhammad itu, dia sendirian datang. Di mana-mana kalau dia datang sendiri membawa apapun itu, biasanya ada pengaruh-pengaruh. Dia bagaimana membaur dengan mereka. Rasulullah tidak. Dia sendiri berjuang, kemudian dia tidak terpengaruh dengan, pertama kan dikasih jabatan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, mau apa? Saya angkat kamu jadi pejabat. Kata Rasulullah, no. Aku tidak butuh itu. Kemudian kalau begitu saya kasih wanita yang sangat cantik. Pokoknya tinggalin tuh agama. Tak bisa, kata Rasulullah. Kalau gitu saya kasih kekayaan, mau emas berapa, mau harta berapa. Tidak, aku tidak membutuhkan itu. Yang terakhir, Rasulullah diberikan popularitas ini, kata para ahli sosial, itu sesuatu yang paling dibanggakan oleh manusia, Bu. Popularitas itu artinya diakui oleh manusia, punya jabatan, punya segala-galanya, itu popularitas. Rasulullah diiming-imingi itu semua, beliau menolak. Yang terjadi sebaliknya. Dari masyarakat bangsa yang komunitasnya berbalik dengan keadaan Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah, malah mereka yang banyak ikut. Nah, di sini Nurul Jabbar yang ada pada diri Rasulullah itu sangat kental kelihatan. Tapi ya orientalis nggak mau ngakui itu di situnya. Kata orientalis ya mungkin Muhammad itu imannya kepada Tuhannya Nasrani katanya gitu. Dia nggak mau ngakui Muhammad di situ bahwa dia punya iman satu. Tapi dia akui Nabi Muhammad itu tidak cepat terpengaruh dengan keadaan kondisi bangsa itu. Coba kita lihat, Bu, bangsa Nasrani ketika mengatakan bahwa Nabi Isa itu lahir, Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Ada yang tahu kan ceritanya? Itu kan dibikin-bikin supaya apa? Karena bangsa waktu itu penyembah matahari kan. Supaya bisa diikuti oleh bangsa itu, maka dianggaplah Nabi Isa itu lahirnya 25. Artinya mereka yang tergerus dengan melihat kondisi di situ supaya bisa diakui. Dia ikut-ikutan agama mereka gitu. Walaupun pada akhirnya mereka diikuti sampai sekarang. Tapi Islam enggak sedikit pun ternoda oleh kebiasaan Arab jahiliyah, Masya Allah ya. Malah Islamlah yang mengubah Arab jahiliyah itu menjadi makhluk yang punya moral, yang punya martabat, yang punya kedudukan, yang punya kemuliaan. Kenapa? Karena Nurul Al-Jabbar ada pada diri Rasulullah, kemudian Rasulullah mampu mengubah itu semua. Yang diubah oleh Rasulullah menjadi mulia kehidupannya. Gitu, Bu. Allah ya, Rasulullah itu saya kalau dengar, ya Allah, iya ya. Bisa beliau. Kalau ada kita di masyarakat nih, ada orang nih, Bu, kata-katanya didengar, masyarakat nih sangat bobrok lah gitu. Tiba-tiba ada orang datang mampu mengubah itu semua dengan secara kalau ada istilah, ada yang tahu Bu istilah ilmiahnya, dengan secara cepat gitu. Iya, instan, cepat gitu. Masyarakat tuh mau berubah. Mungkin tadinya dari suka berjudi, suka pinjam uang berlebih itu riba dan sebagainya. Pergaulannya anak-anaknya di luar agama semua. Tiba-tiba dia datang mengubah itu semua di daerah itu gitu. Berarti orang ini punya Nur Al-Jabbar. Bagaimana kita supaya dapat nur itu, Bu? Coba Ibu biasakan untuk mendawamkan Asmaul Husna, khususnya Al-Jabbar. Nih ada anak nih, Bu. Ada anak susah banget. Orang mengatakan dia mah kayaknya nggak bakalan berubah. Saking bejatnya luar biasa. Sampai orang tua saudaranya bilang begitu. Kayaknya nggak mungkin dia mau berubah karena saking rusaknya itu anak gitu ya. Ibu harus yakin kepada Allah. Apa keyakinan kita? Coba bagi yang punya anak yang tidak mungkin kata orang, coba kita dawamkan, ucapkan kalimat
Ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar, supaya Allah mengubah dia dengan drastis. Tiba-tiba bulan kemudian, bulan depan kemudian, atau enggak nyampe setahun, anak ini luar biasa berubahnya, Bu. Itu bisa terjadi, Bu. Bisa terjadi dengan kondisi anak siapa aja, yang khususnya mungkin anak kita ya, Bu ya. Nah itu. Kemudian coba kita dawamkan juga Asmaul Husna yang sudah saya berikan dulu, surat Al-Hasr ayat 22, 23, 24. Wallahu allazi la ilaha illahu Al-Malikul ya? Bukan. Bukan. Wallahu allazi la ilaha illahu Alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ibu baca pagi 3 kali, sore 3 kali, 70.000 malaikat menaungi kita, menaungi rumah kita. Rumah kita dijaga oleh para malaikat. Selain itu, kita yakinkan dengan membaca tadi, kita punya anak yang susah sekali diatur, kita bacain ini. Kita minta sama Allah, ya Allah, Kaulah yang memiliki hati anakku, balikkanlah dengan sifat al-jabbarmu itu Bu ya. Punya suami yang ngeselin yang luar biasa, orang juga empet lihatnya, apalagi kita gitu ya, istrinya. Coba ibu bacain ini pagi sore, niat buat suami, buat anak. Pokoknya kalau ada masalah-masalah yang terlalu pelik gitu, bisa ini dijadikan amalan. Boleh Bu, zikir yang gak bermasalah pun dizikirkan kita pagi sama sore. Maka kata di dalam kitab Syarah Asmaul Husna tadi, semakin kita banyak menyimpan nama-nama Allah di dalam qalbu kita, Bu, semakin kita berta'alluq kepada nama Allah, maka semakin bahwa diri kita itu menjadi wali Allah itu di dalam kitab tersebut. Maka ada orang tua yang memberikan nama anaknya siapa, Bu? Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jalil, Abdul Jabbar, Abdul Aziz. Artinya apa itu? Menginginkan anaknya itu menjadi hamba-hamba yang maha rahman, menjadi hamba yang maha perkasa. Hamba itu artinya sesuatu sosok yang tidak ada merasa kelebihan di dalam dirinya. Dia rendah hati, tidak ada kesombongan, tidak merasa ini, tidak merasa itu. Dia hambanya yang maha luhur, yang maha agung, yang maha perkasa. Kalau seseorang sudah memiliki nama-nama Abdul 99 yang dimiliki oleh Allah, dan itu hanya dimiliki oleh Rasulullah. Kalau kita bagaimana? Jangan sampai kita satu pun tidak ada nama Allah Asmaul Husna di dalam diri kita. Kita pun harus ada, Bu. Cuma yang paling sempurna adalah Allah, Rasulullah. Coba Ibu, ada manusia. Saya suka berpikir begini, kenapa ada orang ini penyayang banget sama orang, lembut banget. Oh, berarti dia sudah dapat nur Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Ada orang garang, tapi dia dermawan. Garang dia, Bu. Ngomongnya kadang-kadang pedes ya. Terus gayanya seblak-sebluk gitu. Tapi dia suka pandai ngasih, gampang gitu ngasih. Berarti dia dapat nur Ar-Rahim, Ar-Rahman. Suka ngasih kan? Walaupun dia masih kasar, belum dapat dia nur Al-Latif. Belum. Nah,
semakin seseorang memiliki nur-nur Asmaul Husna ini banyak di dalam dirinya, maka dia akan semakin sempurna kebaikannya, Bu. Jadi dia udah rajin ibadah, udah gitu dia sopan, udah gitu juga dia dermawan, udah dia juga pinter, gampang mempengaruhi orang untuk kebaikan. Pokoknya sempurna deh kayaknya gitu kan. Ada yang begitu orang yang ya enak banget sih orang itu, baik banget. Udah ini lagi kan suka begitu. Ada udah baik lembut lagi. Udah sopan dermawan lagi kan suka begitu ya Bu ya. Nah itu berarti dia dipancarkan oleh Allah nur Asmaul Husna ini lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, tergantung bagaimana dia bisa mengolah hawa nafsunya. Tergantung dia mengolah hawa nafsunya. Kan kita udah belajar di hari Selasa Rabu ya, nafsu ini ada al-lawamah, ada mulhamah, ada mutmainah, naik lagi ke ridho. Ridho itu luar biasa itu Bu. Kita lanjut yang sini. Jadi yang selanjutnya ini kita menyirikan saja ya Bu ya. Siapa orang-orang yang dapat, ciri orang yang dapat Nurul Jabbar ini? Pertama, orang yang dapat Nurul Jabbar itu sifatnya dewasa Bu. Bijaksana. Kalau masih ada orang kekanak-kanakan, cuma ditegur dikit, dia manyunnya bisa berbulan-bulan. Nah itu belum dapat Nurul Jabbar dia. Masih gampang terprovokasi dengan keburukan. Nah kalau orang yang punya Nurul Jabbar itu dewasa, bijaksana, emosinya stabil. Berarti dia udah naik tingkat nafsu apa Bu? Dari lawamah itu kan kurang labil, berarti mulhamah. Kalau dia sudah stabil, tidak mudah goyah, kemudian dia punya komitmen yang baik terhadap kebaikan, dia berarti kalau udah komitmen tenang tubuh naik ke mutmainnah. Artinya orang yang dapat Nurul Jabbar ini berarti jiwanya jiwa mutmainnah. Nah orang yang seperti ini kalau dia jadi pemimpin dituruti Bu, diikuti. Kenapa? Dari kata-katanya tuh orang yang tadinya ngelawan, orang yang tadinya tidak mau ikut aturan kalau dia jadi pemimpin gitu ya, jadi ikut Bu. Kalau dia seorang ustadz, maka jamaahnya mudah untuk ikutin, merubah sikap, tindak tanduk ibadahnya dan sebagainya. Kenapa? Karena punya Nurul Jabbar ini. Di dalam hadis Bukhari Bu ya, ini tentang Rasulullah ya. Di dalam hadis Bukhari dikatakan fi kitabil wahyi, Ibu cari dalam kitab tentang diturunkannya wahyu kepada Rasulullah. Nurul Jabbar ini sudah dihadirkan oleh Allah dari Rasulullah itu masih kecil Bu, Nurul Jabbar. Sehingga apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sebelum umur 40 tahun, Rasulullah tuh gelisah. Kalau orang dapat Nurul Jabbar itu, Bu, nanti perhatikan, melihat sesuatu kemungkaran dia nggak betah. Apa risau. Ya Allah, kenapa kok orang ini begini? Ya Allah, kenapa kok tetanggaku begini? Ya Allah, mohon kau ini. Dia nggak cuek Bu. Kenapa? Karena di dalamnya ada nur. Ketika ketemu dengan kegelapan dia tidak akan masuk. Jadi kalau orang yang hatinya bersih, hatinya baik, dapat cahaya-cahaya Asmaul Husna dari Allah, maka melihat keadaan masyarakat yang tidak benar, masyarakat yang jauh dari agama, dia sedih Bu. Dia ingin mengubah itu kaumnya, dia ingin mengubah masyarakatnya. Ketika Arab Jahiliyah waktu itu sangat-sangat dalam kebodohannya, Rasulullah itu sedih gitu Bu, sebelum umur 40 tahun. Maka beliau berhalwat, meditasi, bertahanus di Gua Hiro. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, kenapa umat ini begini? Kenapa ini begini? Sehingga turunlah. Setelah itu berapa hari Bu? Berapa bulan waktu itu? Saya pernah bercerita berapa hari ya? Mengubah 40 hari. 40 hari Rasulullah beruzlah.
Jadi kalau ini bisa dijadikan dalil oleh kita untuk istiqomah di dalam mengamalkan satu amalan. Amalkan sesuatu itu, kalau mau mengamalkan Asmaul Husna, ingin mengubah seseorang, coba ibu baca selama 40 hari, maka insya Allah perubahan itu akan terjadi. Kan suka dikasih amalan-amalan oleh para ulama ya Bu ya. Amalkan tahajud, tidak boleh longgar, tidak boleh ditinggalkan selama, maka kalian akan istiqomah. Begitu kan? Coba puasain 40 hari, maka kalian akan dapat hasilnya. Begitu. Emang kenapa? Karena Rasulullah, nabi-nabi yang lain itu 40 hari Bu. Nabi Musa berapa hari? 40 hari. Nabi Yunus di dalam ikan, itu adalah tahanusnya para nabi 40 hari. Maka sukses, berhasil. Maka para ulama mengatakan kepada kita, kalau ingin sukses amalkan ini selama 40 hari. Saya pengen sholat tahajud tuh istiqomah, gimana caranya? Coba usahakan, kejar mati-matian, jangan ditinggalkan 40 hari aja. Maka kita akan istiqomah itu, tidak meninggalkan tahajud. Pengen duha, rajin, 40 hari coba diusahakan. Insya Allah tidak akan meninggalkan lagi setelahnya. Kenapa? Nggak apa-apa, yang penting dikerjakan. Mau berapa aja, yang penting jangan ditinggalkan. Coba dibiasakan 40 hari aja dulu Bu. Nanti insya Allah akan istiqomah. Tapi kalau kita perempuan nggak bisa langsung 40 hari, apalagi putus dulu gitu. Iya, nggak apa-apa. Head kan bukan kesalahan kita. Nah itu, jadi emang itu dihadirkan oleh Allah. Ibu kalau mau berusaha ya bangun aja, kemudian pegang tasbih, zikir dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Tidur karena tidak ada kewajiban kan. Seperti itu. Gak apa-apa. Yang penting usahakan 40 hari Bu. Nah itu. Jadi ketika Rasulullah melihat keadaan kaumnya, itu Nur Al-Jabbar itu sudah ada di dalam dirinya. Bukan hanya Al-Jabbar, 99 Asmaul Husna ada pada diri Rasulullah. Maka Rasulullah itu sangat penyayang, sangat pengasih, sangat segala macam ya Bu ya. Latiflah, semua kesempurnaan ada pada diri Rasulullah. Karena Rasulullah adalah sumber cahaya. Nurun ala nur. Semua cahaya Asmaul Husna ada pada diri beliau. Minimal kita punya Bu. Jangan tidak punya sama sekali. Harus ada. Saya ini nurnya apa ya? Ya udahlah, kalau nggak bisa Ar-Rahman Ar-Rahim aja. Suka ngasih, penyayang itu gitu Bu. Nggak bisa saya mengubah orang, tiba-tiba dia omongan kita tuh jadi berubah gitu ya. Pengen mengubah gitu anak kita, suami, saudara, atau ngajar dan sebagainya. Minimal Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena sifat Asmaul Husna Allah yang paling dominan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada berapa tuh? Baca bismillah coba. Itu dominanin aja itu sifat itu Bu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Itu minimal pagi 100, sore 100 itu Bu. Banyak sekali tuh zikir-zikir Bu. Kita lanjut ya Bu ya. Jadi kalau orang yang dapat Nurul Jabbar ini, karena dia mampu mengubah yang seperti itu, seperti Rasulullah, dan Rasulullah pun tidak mudah untuk ikut-ikutan dengan kondisi di sekelilingnya gitu ya. Malah Rasulullah lah yang memberikan cahaya kepada orang lain. Udah jam berapa Bu? Jam 4 kurang 5 menit. Nah tadinya saya mau 2 nama, 1 nama aja deh. Minggu depan 1 nama lagi. Ibu melihat, kita lihat agama di dunia. Contohnya, itu agama orang Jepang ya Bu ya. Orang Jepang itu menyembah apa Bu? Matahari. Kenapa dia menyembah matahari? Ada filosofisnya. Mau tahu nggak Bu? Nah, ini pengetahuan umum Bu. Jadi orang Jepang itu ingin menyembah matahari karena matahari bagi mereka adalah sumber cahaya, sumber kehidupan. Setiap orang mencari sumber cahaya tersebut. Cuma karena kebodohan mereka tidak mau ke agama, larinya ke agama, melalui akal pikiran mereka, inilah sumber kehidupan yang tertinggi adalah matahari, maka mereka menyembah. Kalau kita melihat bunga Bu,
bunga simpan di dalam rumah, di dalam rumah. Matahari lahirnya dari sana, dari sebelah timur. Pasti si bunga akan condong ke timur. Di rumah aja Bu lihat. Itu saya melihat pohon kenapa masih menunduknya nyarinya ke sana. Karena dia sedang mencari sumber kehidupan, sumber cahaya. Itu analogi makhluk Allah, Bu. Nah, bagaimana dengan diri kita? Ini analoginya, Bu. Kenapa Rasulullah kalau sudah dapat Nurul Jabar, dia risih, dia sedih, dia ingin mengubah keadaan kaumnya. Karena dia ingin mencapai cahaya yang tertinggi, cahaya Allah, dengan mengubah kaumnya. Begitupun dalam diri kita, begitu Bu. Kalau kita masih cuek-cuek aja dengan orang yang masih, itu berarti belum ada Nurul Jabar dalam diri kita, begitu. Jadi pengen Ibu dapat Nurul Jabar, nah itu praktekin. Ada yang kurang ini, ayo dong ajak ngaji. Nggak bisa kita ngajarnya, diajak Bu. Anak kita diarahkan, dibimbing, dididik dan sebagainya. Jadi, dan ketika Rasulullah ingin mencapai nur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan pemilik nur itu siapa Bu? Allah. Ayatnya ada yang tahu. Allahu nurus samawati wal ardh. Suka baca di Al-Quran itu ya Bu ya. Allah lah pemilik cahaya langit dan ini maksudnya Bu. Sekarang Ibu udah paham kan tafsirnya jadinya ya. Coba dirangkaikan dengan pemahaman Nurul Jabar tadi. Insya Allah, Allah pemilik cahaya langit dan bumi, pemilik segala kebaikan. Kita pengennya mengarah ke sana gitu. Kalau orang ada cahaya di dalam hatinya. Yang kedua, seseorang dapat Nurul Jabar itu adalah dia biasanya kata-katanya bisa diikuti dan sosok pribadinya terkenal Bu sepanjang zaman. Kita contohkan ya, para ulama-ulama dulu, para sahabat terkenal ya Bu ya, Rasulullah apalagi. Pengarang kitab. Siapa pengarang kitab yang terkenal yang kita kaji sekarang? Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Siapa lagi? Kitab sarahnya Asmaul Husna Al-Ghazali. Selain kitab ini apa yang Ibu tahu tentang karya-karya Imam Al-Ghazali? Ihya Ulumuddin, terkenal nggak itu Ihya Ulumuddin yang mengubah dunia, Masya Allah Bu. Ibu kalau enggak ini coba cari bukunya baca, kalau enggak ya pinjam ya. Tapi kalau bisa ya belilah gitu ya. Saya beli udah berapa kali Bu, ada yang pinjam nggak balik-balikin. Ya Allah ini orang. Udah beli berapa kali, karena saya butuh kan, nggak dibalikin lagi, ada yang minjem. Nah ini, jadi karya-karyanya kayak Ibnu Athaillah. Itu tahu Ibnu Athaillah? Enggak. Yang kitabnya Al-Hikam, pernah mendengar ya Al-Hikam? Nah, coba itu Al-Hikam bagus banget Bu. Nah itu, saya juga sedang belajar, belum berani saya mengajarkan. Pengennya saya nanti kalau saya sudah kalau Al-Hikam itu kan tasawuf ya Bu ya. Nah, orang yang bisa mengajarkan Al-Hikam kalau dia bertasawuf, kalau nggak bertasawuf nggak bisa Bu. Jadi ngajarnya itu kayak ngawang-ngawang, kalau nggak ikut itu, meraba-raba hanya penafsiran begitu aja. Harus benar-benar kita praktekkan dan laksanakan. Semoga Allah memberikan kemampuan nanti setelah Asmaul Husna, kemudian ya kita bapak lagi ya Bu ya. Kemudian, nah itu seseorang yang punya Nurul Jabar juga, Ibu, kalau seseorang nih tadinya itu miskin, ada kata para ulama di ceritanya. Nah ini ibu-ibu nih kita suka senang tuh kalau yang begini-begini tuh. Gak punya apa-apa Bu, secara tiba-tiba Allah bikin usahanya luar biasa maju, belum sampai setahun dia udah bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, bisa beli properti dan lain-lain. Padahal tadinya usahanya enggak ecek-ecek gitu. Ya berarti ini Nurul Jabar Allah menghampiri orang tersebut. Sama sekali, tapi kok bisa bangun ini, bisa bangun itu, bisa beli ini, bisa beli itu. Mau seperti itu Bu?
Praktekkan ini Bu, amalkan ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar. Gitu. Mau Bu? Kalau yang ini mau Ibu. Bisa merubah 100%, 180 derajat kondisi keadaan kita Bu. Tapi ingat satu lagi, kita minta jika itu baik menurut Allah. Tapi baca aja ini. Ya Allah, saya pengen punya rumah dari dulu. Kontrak udah 30 tahun ya Allah. Ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar. Insya Allah Bu, gak nyampe setahun bisa kebeli rumah. Ya, yang sudah bisa kebeli rumah insya Allah bisa kebeli. Iya. Dan seterusnya dan seterusnya. Bu Zainab, amalin ya dengan penuh keyakinan. Insya Allah Bu. Insya Allah ya. Sudah dulu deh ya Bu ya. Jadi dengan sifat-sifat Asmaul Husna ini Ibu bertakluklah, nempel. Kita ada ikatan yang kuat dengan Asmaul Husna, sifat-sifat yang baik dari Allah, sehingga nur Asmaul Husna itu menempel ada pada diri kita, dan kita praktekkan Bu, praktekkan. Kenapa? Kita tidak akan masuk surga Bu kalau kita hanya menghafal Asmaul Husna aja, hanya sebatas menghafal doang. Tapi harus ada aplikasi di dalam kehidupan kita, harus sampai menyentuh kolbu kita, menyentuh habis kolbu apa Bu? Menyentuh lub kita, habis lub menyentuh puad dulu apa lub dulu Bu? Ya itu di atasnya lagi. Saya perkenalkan sekarang karena nanti akan kita bahas. Kalau nggak di Selasa, Rebo atau hari Jumat ya Bu ya. Jadi ada akal, ada kolbu, ada jiwa sama kolbu. Nah ini masih dihinggapi oleh setan. Kemudian nanti ada fuad naik lagi. Nanti ada lub. Nanti di atasnya sir. Di atasnya yang paling tinggi adalah ruh kita. Ini yang sedang ngaji itu ruh kita. Kalau bukan karena ruh, Ibu nggak tahan duduk di majlis ta'lim karena badan pegel capek. Tapi karena ruh senang, hilang, kalah itu jasad kita kalah, badan kita kalah. Kita harus, diri kita kenapa harus punya sifat al-malik Bu? Kita itu raja buat tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita ini mengalahkan jiwa kita, mengalahkan ruh kita. Ruh kita lah yang harus menjadi raja. Ya Bu ya? Paham Bu? Kembali ke Al-Malik dulu. Nah jangan dilupakan ilmunya. Jadilah kita raja buat diri kita sendiri. Jangan hawa nafsu yang jadi raja. Teh Lili udah ngaji belum waktu Al-Malik? Belum, makanya Teh Lili bingung. Aduh apa ya? Nanti Allah akan kasih pengetahuannya yang telat datang ngaji ya Bu ya. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga Allah menghadirkan, Allah memasukkan Nurul Jabbar ini kepada diri kita, kepada kolbu kita, kepada ruh kita, sehingga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sudah saya sebutkan tadi. Dari saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya juga mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.